persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Juni 2025, peringatan Santo Aloysius Gonzaga, disusun dan dibawakan oleh Frater Happy Putra SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari buah itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema besar bacaan Injil hari ini adalah tentang mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan pada penyelenggaraan Tuhan. Pada awal bacaan, kita diingatkan bahwa kita tidak bisa melayani dua Tuhan sekaligus, yaitu Allah dan kepada Mammon atau harta kekayaan duniawi. Kekhawatiran dalam konteks ini dapat dipahami sebagai dampak dari keterikatan kita pada sesuatu. Kita menjadi khawatir terhadap barang atau hal tertentu karena takut kehilangannya. Kekhawatiran ini mengisyaratkan bahwa kita terlalu terikat pada kebutuhan materi
dan kita telah mendapatkan kekayaan di atas Allah yang secara langsung nomor 2 kan Tuhan. Dalam Injil hari ini kita melihat dan mendengar bahwa Yesus mengkritik keterikatan orang-orang pada masa itu terhadap barang-barang duniawi. Menurut Yesus, harta benda duniawi menjadi semacam penjara yang membatasi manusia dalam mengungkapkan cintanya kepada Allah. Orang-orang yang terlalu fokus pada kebutuhan lahiriah, yaitu apa yang mereka makan, minum, dan pakai. Hal ini mendorong mereka untuk berjuang dan bekerja keras demi mengumpulkan harta yang dianggap sebagai jaminan keamanan dan penanda status sosial. Kecenderungan ini tidak jauh berbeda dari kondisi kita saat ini. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan kesibukan pekerjaan, sehingga mulai melupakan Tuhan. Kita terlalu fokus pada kebutuhan lahiriah dan keinginan pribadi, dan perlahan mengambil jarak dari Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan rohani. Kesibukan seringkali menjadi alasan untuk membenarkan kerenggangan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tidak terjebak dalam keterikatan duniawi ini. Keterikatan pada hal duniawi melemahkan relasi kita dengan Tuhan. Kita diajak untuk melihat harta benda dan kesibukan hidup sebagai instrumen yang membantu kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Segala hal duniawi yang kita perjuangkan harus menjadi sarana yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati, yaitu Allah sendiri. Nasihat Yesus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya mengingatkan kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Tuhan dan membangun relasi yang intim dengannya. Kita diajak untuk memberikan ruang dan waktu bagi Tuhan melalui doa dan perenungan pribadi. Dan dalam dialog dan perjumpaan dengan Tuhan itu, kita menyerahkan segala usaha dan karya kita, karena kita sadar dan tahu bahwa Allah yang setia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Lalu, bagaimana kita menghidupi pesan Injil ini? Pertama, kita dapat mulainya dengan membangun waktu doa secara rutin, meskipun dalam kesibukan kita. Misalnya, meluangkan waktu di pagi hari atau malam hari untuk bersyukur dan memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Di dalam lingkup keluarga, kita bisa mengarahkan penggunaan harta benda untuk tujuan yang memuliakan Tuhan, seperti membantu orang yang membutuhkan atau mendukung kegiatan sosial gereja. Di tempat kerja dan dalam bisnis, kita diajak untuk tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk melayani sesama. Kita bisa membangun budaya kerja yang jujur dan adil, serta tidak mengorbankan nilai-nilai iman demi keuntungan materi. Dan dalam lingkup komunitas, kita dapat mewujudkan dan menunjukkan bahwa kekayaan duniawi tidak lebih penting daripada kasih Allah dan sesama, dengan bersikap dermawan dan rendah hati dengan semua orang yang kita jumpai. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, kekhawatiran akan kebutuhan materi menjadi berkurang, dan menyertakan segala usaha dan pekerjaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita dalam setiap suka dan duka hidup kita. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati